Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadia Sulmi Oktiani dari Biologi 4 NIM T2019-8129. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng, sharing-sharing bareng mengenai fotorespirasi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan fotorespirasi. Mungkin teman-teman semuanya udah banyak yang tahu mengenai apa itu fotorespirasi. Jadi di sini kita akan belajar bareng dan sharing bareng mengenai fotorespirasi. Jadi fotorespirasi sendiri mengacu pada metabolisme oksigen dan pelepasan karbon dioksida atau CO2. Nah, kita bisa perumpamakan di sini fotorespirasi sebagai cahayanya dan respirasi sebagai pengonsumsian oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Nah, untuk fotorespirasi sendiri dipengaruhi oleh kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen di dalam selnya sendiri. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa fotorespirasi adalah rangsangan cahaya terhadap laju respirasi di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tanaman tinggi itu menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih tinggi dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Di samping tersedia gambar. Nah, gambar di samping merupakan proses fotorespirasi dan fotosintesis. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa fotorespirasi terjadi ketika suhu udara meningkat atau memanas. Ketika suhu sedang, tanaman C3 itu memiliki cukup air dan CO2-nya atau karbon dioksidanya sangat melimpah. Maka fotorespirasi tidak menjadi masalah. Konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer pada suhu normal itu sekitar 380 ppm. Nah, untuk karbon dioksida sendiri itu berdifusi bebas melalui stomata daun dan melewati membran kloroplas. Sementara itu, airnya berdifusi keluar melalui stomata. Tetapi, selama kondisi panas dan kering, stomata menutup. Jadi ada stomata. Nah, stomata ini pada saat cuaca atau kondisinya panas sekali, stomata akan menutup. Kenapa stomata menutup? Karena stomata adalah jalannya untuk penguapan atau berdifusinya air. Jika kondisi panas sekali, maka stomata menutup untuk mencegah terjadinya kehilangan air dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dan fiksasi karbon yang berkelanjutan ini dalam siklus Kelvin secara drastis mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida atau CO2 di dalam daun. Nah, ketika CO2 atau karbon dioksida mencapai maksimum, maka Rubisco berhenti memfiksasi karbon dioksida dan Rubisco mulai mengikat O2 atau oksigen. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan fotorespirasi dan fotosintesis. Nah, dapat diketahui bahwa perbedaan utama antara fotosintesis dan fotorespirasi adalah pada fotosintesis terjadi ketika enzim Rubisco bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan fotorespirasi terjadi ketika enzim Rubisco bereaksi dengan O2 atau oksigen. Yang selanjutnya, fotorespirasi mengurangi efisiensi dari fotosintesis. Jadi, kita bisa mengetahui bahwa dapat diibaratkan atau bisa diumpamakan, ya bukan diibaratkan sih, memang fotorespirasi ini kayak merusak kerjanya fotosintesis. Jadi dapat dikatakan fotorespirasi mengurangi efisiensi dari fotosintesis. Nah, untuk fotorespirasi dan fotosintesis sendiri adalah dua tahapan di mana proses yang terjadi selama produksi energi menggunakan komponen utama yaitu sinar matahari. Nah, untuk Rubisco sendiri adalah enzim yang dapat disensor untuk beralih di antara dua proses tersebut. Apa prosesnya tadi? Yaitu proses respirasi dan proses fotorespirasi. Nah, di samping tersedia gambar. Nah, gambar di samping ini adalah gambar jalur memutar proses fotorespirasi. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan bahwa pada proses fotorespirasi, Rubisco ini mengikat O2 atau oksigen
lalu dia mengoksidasi tribulosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat dan fosfoglikolat. Nah, lalu 3 fosfogliserat ini langsung masuk ke dalam siklus Calvin. Tetapi untuk fosfoglikolatnya sendiri itu menempuh jalur panjang yang menghambat 3 organel berbeda, yaitu kloroplas, peroksim, dan mitokondria. Nah, setelah itu ketika di mitokondria, proses ini tuh melepaskan karbon dioksida atau CO2 seperti halnya pada proses respirasi sel. Oleh karena itu dinamakan fotorespirasi. Nah, pada kloroplas 3 fosfogliserat dirubah lagi menjadi ribulosa bifosfat melalui tahapan reduksi dan regenerasi pada siklus Calvin. Maka dari itu kita harus mengingat siklus Calvin. Karena apa? Karena siklus Calvin sangatlah berpengaruh terhadap pemahaman dan kelanjutan dari fotorespirasi sendiri, karena ada sangkut pautnya. Jadi fotorespirasi ini memiliki ketersangkut pautan terhadap siklus Calvin. Nah, kita balik lagi. Jadi tadi pada kloroplas 3 fosfogliserat itu dirubah menjadi ribulosa bifosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi pada siklus Calvin. Dan pada gambar tersebut itu dijelaskan bahwa O2 atau oksigen diserap, kemudian CO2-nya dilepas tanpa ATP, tanpa NADPH, dan tanpa metabolik. Nah, jadi pembahasan selanjutnya mengenai pembahasan proses fotorespirasi pada tumbuhan C3, tumbuhan atau tanaman C3. Nah, pada gambar di samping dapat diketahui bahwa tanaman C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Jadi asam glikolat di sini itu adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada di siklus Calvin pada fotosintesis. Nah, apabila RUDP bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida dengan bantuan enzim RUDP karboksilase, itu akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA atau asam 3 fosfogliserat. Akan tetapi apabila oksigen atau O2 yang menerima bantuan dengan enzim RUDP oksigenase, maka akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam 2 fosfoglikolat. Nah, untuk selanjutnya asam 2 fosfoglikolat ini mengalami defosforilasi. Atau fosforilasi itu mungkin ada yang tahu? Jadi penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain yang menjadikan asam glikolat. Nah, kemudian asam glikolat ini masuk pada peroksisom yang terdapat pada mesofil. Nah, pada peroksisom ini terdapat 2 enzim. Enzim yang pertama yaitu asam glikolat oksidase dan asam glikolat katalase. Nah, yang mana kedua enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glikolat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Nah, terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, selanjutnya masuk pada tahapan pembahasan tumbuhan C4, fotorespirasi pada tumbuhan C4. Nah, pada gambar di samping dapat diketahui bahwa tumbuhan C4 ini bereaksi dengan asam fosfloenol pirufat di dalam sel mesofil sehingga terbentuk asam malat. Tetapi ada juga yang tidak membentuk asam malat, melainkan membentuk asam aspartat. Jadi asam malat atau asam aspartat ini dari mesofil terus diangkut dan masuk ke dalam selubung pembuluh. Nah, selanjutnya mengalami dekarboksilase. CO2 atau karbon dioksida yang mengalami dekarboksilase ini nantinya akan diserap oleh RUDP.
Nah, karboksilase kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Untuk pergerakan karbon dioksida pada fotosintesis tanaman C4 berawal dari atmosfer yang masuk ke sel mesofil, berlanjut ke kloroplas sel selubung pembuluh. Nah, sel selubung pembuluh dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoerol pirufat. Untuk karboksilase pada daur asam glikarboksilat ini berperan menyematkan CO2 atau oksigen. Perbedaan antara fosfoenol pirufat karboksilase pada tanaman C4 dengan RUDP karboksilase pada tanaman C3 ini adalah kemampuannya menyematkan CO2 atau karbon dioksida. Tetapi fosfoenol pirufat karboksilase mempunyai kemampuan menyematkan CO2 atau karbon dioksida yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan RUDP karboksilase, sehingga tumbuhan C4 memiliki laju fotosintesis yang lebih tinggi daripada tumbuhan C3. Nah, selanjutnya kita beralih pada fungsi fotorespirasi. Nah, untuk fungsi fotorespirasi yang pertama yaitu penghasil energi alternatif tanaman bagi pertumbuhan tanaman. Fungsi yang kedua yaitu penghasil asam amino. Fungsi yang ketiga yaitu menyediakan CO2 atau karbon dioksida. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengasimilasi CO2 atau karbon dioksida dan NH3 sebelum digunakan untuk fotosintesis. Setelah mengetahui tentang fungsi, kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotorespirasi. Yang pertama ada rasio oksigen dan rasio CO2. Nah, jika sel-sel memiliki sedikit O2 dan karbon dioksida atau CO2 yang banyak, maka yang mendominasi proses fotosintesis adalah siklus Kelvin. Apabila sebaliknya, jika mengandung oksigennya banyak dan karbon dioksidanya sedikit, maka yang mendominasi adalah fotorespirasi. Yang kedua ada intensitas cahaya. Jadi semakin tinggi intensitas cahaya akan meningkatkan fotosintesis dan fotorespirasi sendiri. Yang ketiga ada temperatur. Nah, pada temperatur ini respirasi aerob dan fotorespirasi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Nah, yang terakhir ada fotosintesis neto dan laju asimilasi neto. Nah, pada tanaman C4 ini laju asimilasi netonya itu berkisaran 2-3 kali dari tumbuhan C3. Beberapa tumbuhan C3 juga ada yang memiliki respirasi rendah dan laju asimilasinya tetapi sama dengan tanaman C4. Itu dia beberapa paparan materi dari fotorespirasi. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima dan semoga menjadi ladang berkah dan pahala untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.